Selamat datang di The Deep Dive. Kita semua kan punya ya dokumen yang kita anggap sangat pribadi. Betul sekali. Kayak rapor sekolah, slip gaji, atau ijazah kuliah. Rasanya aneh banget kalau dokumen-dokumen itu bisa diakses bebas oleh semua orang. Tapi gimana kalau ijazah itu milik seorang mantan presiden? Nah, ini bukan lagi soal privasi biasa. Ini sudah masuk ke ranah legitimasi, kepercayaan publik, dan bagaimana hukum menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan negara. Sebuah pertarungan fundamental. Tepat. Dan untuk membedah pertarungan ini, kita punya satu sumber yang luar biasa detail. Sebuah dokumen pendapat hukum yang disiapkan khusus untuk Komisi Pemilihan Umum, atau KPU, tertanggal 28 November 2025. Betul. Jadi misi kita hari ini adalah membongkar lapisan-lapisan argumen hukum di balik status ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Penting untuk dicatat, fokus kita murni pada analisis hukumnya ya, bukan dinamika politiknya. Murni hukum. Kita ingin mengajak Anda memahami bagaimana hukum memandang transparansi, data pribadi, dan jabatan publik. Oke, mari kita mulai bedah dokumen ini. Kita bisa mulai dari fondasi paling dasarnya. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau UU KIP. Ini titik awal semua perdebatan. Nah, ini dia. Kalau kita pakai logika awam, ijazah itu kan jelas data pribadi. Di UU KIP pun pasti diatur begitu kan? Seharusnya perdebatan selesai di situ dong. Intuisi Anda benar. Pasal 17 UU KIP secara eksplisit memang menyatakan bahwa riwayat, kondisi pendidikan formal dan non-formal seseorang, itu semua adalah informasi yang dikecualikan. Dikecualikan? Pada dasarnya, itu rahasia. Tuh kan, berarti memang rahasia. Terus kenapa bisa jadi perdebatan panjang? Karena disinilah letak plot twist hukumnya. Tembok kerahasiaan itu punya pintu darurat. Oh, ada pintunya? Ada. Pintu itu ada di pasal 18, yang mengatakan bahwa pengecualian di pasal 17 itu tidak berlaku, alias bisa diterobos, jika pengungkapan informasi tersebut berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Oke, berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik, itu frasa saktinya. Tapi kan itu bisa ditafsirkan macam-macam. Dokumen ini menjelaskannya lebih detail nggak? Apa artinya secara spesifik? Dokumen ini memecahnya dengan sangat jernih menjadi 3 fungsi utama. Pertama, dokumen seperti ijazah itu berfungsi sebagai syarat administratif. Syarat administratif. Anggap saja ini tiket masuk. Tanpa tiket ini, seseorang bahkan nggak bisa mendaftar sebagai calon. Sama seperti surat keterangan sehat atau laporan harta kekayaan. Oke, masuk akal. Itu fungsi pertama. Lalu? Kedua, dokumen itu berkaitan dengan penilaian kelayakan. Artinya, dokumen itulah yang menjadi dasar bagi KPU untuk memverifikasi dan memutuskan apakah orang ini sah dan layak menjadi calon. Jadi bukan cuma soal lengkap atau nggak lengkap? Bukan, tapi soal keabsahan. Apakah ijazahnya asli? Apakah datanya valid? Dan yang ketiga, ini yang paling luas jangkauannya. Dokumen ini berkaitan dengan akuntabilitas jabatan. Informasi ini menjadi dasar bagi publik untuk mengevaluasi integritas dan rekam jejak pejabat, bahkan selama ia menjabat. Tunggu. Ini menarik sekali. Jadi kalau saya coba simpulkan, status sebuah dokumen itu nggak melekat pada kertasnya, tapi pada fungsinya. Tepat sekali. Artinya, selembar kertas yang sama persis bisa punya status hukum yang beda total hanya karena diserahkan ke lembaga yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Tepat sekali. Dan Anda menangkap perbedaan konseptual yang paling krusial. Gini contohnya. Salinan ijazah yang tersimpan rapi di arsip Universitas Gadjah Mada, statusnya adalah data pribadi. Dilindungi penuh. Dilindungi penuh oleh hukum, itu adalah bukti kelulusan akademik seseorang, titik. Tapi begitu salinan ijazah yang sama persis itu diserahkan oleh calon ke KPU, Statusnya berubah. status hukumnya bermetamorfosis. Ia bukan lagi sekedar bukti kelulusan, tapi menjadi bukti kelayakan konstitusional untuk sebuah jabatan publik. Perubahan fungsi dari akademik menjadi konstitusional inilah yang mengubah status hukumnya dari tertutup menjadi terbuka. Oke. Logika dari UU Keterbukaan Informasi ini masuk akal. Tapi yang langsung muncul di kepala saya adalah UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang baru itu. Nah, iya. Rasanya kan intuitif ya, undang-undang yang judulnya saja sudah perlindungan data justru harusnya jadi tameng terkuat untuk menjaga kerahasiaan ijazah ini, bukan malah membukanya. Apa kita salah paham selama ini tentang UU PDP? Pertanyaan Anda sangat logis, dan ini yang membuat analisis di dokumen ini begitu menarik. Kesimpulannya justru berkebalikan dari intuisi umum. Oh ya.
Menurut dokumen ini, UU PDP justru memberikan dasar hukum yang lebih kuat lagi bagi KPU untuk membuka data tersebut. Wah, ini benar-benar berlawanan dengan intuisi. Gimana logikanya? Jadi, Undang-Undang Perlindungan Data malah jadi dasar untuk membuka data. Tepat. Logikanya gini, UU PDP memang melindungi data, tapi perlindungan itu nggak absolut. Ada tujuan yang lebih besar yang diakui oleh UU itu sendiri. Pemrosesan data pribadi, termasuk pengungkapan kepada publik, dianggap sah jika dilakukan untuk dua alasan. Apa itu? Pertama, untuk pemenuhan kewajiban hukum dari si pengendali data, dalam hal ini KPU. Kedua, untuk pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum. Dan salah satu kewajiban hukum KPU adalah menjalankan pemilu yang transparan, yang jelas-jelas merupakan kepentingan umum. Betul. Jadi KPU membuka data itu bukan melanggar UU PDP, tapi justru sedang menjalankan amanat UU PDP itu sendiri. Begitu. Persis. Anda menangkap intinya. KPU punya kewajiban hukum berdasarkan UU Pemilu untuk mengumumkan daftar riwayat hidup calon dan meminta masukan dari masyarakat. Dengan melakukan itu, KPU sedang memenuhi dua syarat legalitas pemrosesan data menurut UU PDP. Tunggu, kalau saya tangkap ini dengan benar, artinya hak seorang individu, sekalipun mantan presiden, untuk misalnya minta datanya dihapus atau dirahasiakan, Ya. itu bisa gugur total demi kepentingan umum. Itu kedengarannya luar biasa kuat. Sangat kuat. UU PDP punya pasal pengecualian yang seperti kartu truf hukum, yaitu pasal 15. Pasal itu secara eksplisit menyatakan bahwa hak-hak subjek data, hak-hak kita semua sebagai pemilik data, bisa dikecualikan demi kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara. Dikesampingkan begitu saja. Betul. Dan kalau kita lihat rinciannya di dokumen sumber kita, hak-hak yang digugurkan itu bukan hak-hak sepele. Seperti apa contohnya? Misalnya, hak Anda untuk meminta data pribadi Anda dihapus, atau hak untuk membatasi pemrosesan data Anda. Dalam konteks verifikasi calon pejabat publik, hak-hak ini tidak berlaku. Oke, Tapi ada yang lebih fundamental lagi. apa itu? Bukan hanya hak individu yang dikecualikan, tapi juga kewajiban KPU sebagai pengendali data. Dan ada satu kewajiban yang paling krusial, yang ikut dikecualikan, yaitu yang diatur di pasal 36 UU PDP. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi. Sebentar, biar saya cerna dulu. Jadi UU Perlindungan Data Pribadi secara spesifik dalam konteks penyelenggaraan negara justru membebaskan KPU dari kewajiban untuk merahasiakan data pribadi calon. Betul sekali. Itu pernyataan yang dahsyat sekali. Memang dahsyat. Dan itulah inti argumen hukumnya. Dalam kasus ini, UU PDP bertransformasi dari tameng privasi menjadi pedang transparansi. Oke. Dasar hukumnya dari UU KIP dan UU PDP makin kokoh. Tapi ayo kita bawa ke konteks yang lebih praktis. Ke pertanyaan yang sering banget saya dengar di luar sana. Kenapa sih ributin ijazah S1? Syarat jadi presiden kan cuma tamat SMA. Nah, itu dia. Apa argumen ini tidak relevan? Itu pertanyaan yang sangat valid dan sering jadi inti perdebatan publik. Benar sekali. Arsitektur UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 di pasal 169 memang menetapkan syarat pendidikan minimal adalah tamat sekolah menengah atas atau sekolah lain yang sederajat. Cuma SMA. Betul. Jadi ijazah S1 memang bukan syarat wajib. Nah, kalau begitu kenapa jadi masalah? Karena ada pasal lain yang sama pentingnya yang sering dilupakan orang. Pasal 230. Oke. Pasal itu mewajibkan KPU untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dari semua dokumen persyaratan yang diserahkan oleh bakal pasangan calon. Jadi kuncinya ada di kata semua dokumen yang diserahkan, bukan hanya dokumen yang menjadi syarat minimal, begitu ya? Tepat sekali. Ijazah S1 itu menjadi relevan dan wajib diverifikasi bukan karena ia syarat minimal, tapi karena dokumen itu diserahkan secara sukarela oleh calon dan menjadi sebuah klaim elektoral. Klaim elektoral, oke. Ketika seorang calon menuliskan insinyur di depan namanya dalam formulir pendaftaran atau melampirkan ijazah S1-nya, ia tidak sedang memberi informasi biasa. Ia sedang membangun citra dan profil publik yang ia jual kepada pemilih. Bisa dianalogikan lebih sederhana? Tentu, dokumen ini memberikan analogi yang bagus. Bayangkan seorang calon presiden dalam daftar riwayat hidupnya mengklaim bahwa ia adalah pemegang rekor lari maraton nasional. Oke, lari maraton. Tentu saja, kemampuan lari maraton sama sekali bukan syarat menjadi presiden. Tapi,
Karena klaim itu sudah diajukan secara publik sebagai bagian dari profil dan keunggulannya, maka KPU wajib memverifikasi kebenarannya. Apakah betul dia pemegang rekor? Kapan? Di mana? Betul sekali. Analogi yang bagus banget. Jadi begitu sesuatu masuk ke dokumen pendaftaran, statusnya bukan lagi sekedar informasi pribadi, Tepat. tapi menjadi semacam janji atau klaim publik yang harus bisa dibuktikan kebenarannya. Persis. Itu menjadi bagian dari integritas kandidat yang ditawarkan kepada pemilih, dan karena itu, publik berhak tahu apakah klaim itu benar atau tidak. Oke, kita sudah membedah 3 pilar hukumnya, sekarang pertanyaan puncaknya. So what? Jadi apa artinya semua ini bagi kita sebagai warga negara? Kenapa kita harus peduli dengan selembar kertas ini? Dokumen ini merangkum argumen kepentingan publik ini dalam 3 poin yang menurut saya sangat fundamental dan kuat. Pertama, ini menyangkut legitimasi jabatan. Legitimasi. Ijazah ini bukan hanya digunakan untuk 1 kali pilpres. Dokumen ini menjadi dasar administratif bagi pencalonan di 5 kontestasi elektoral. Pilkada Surakarta tahun 2005 dan 2010, Pilkada DKI Jakarta 2012, serta Pilpres 2014 dan 2019. 5 kali? Wow. Jadi ini bukan soal legitimasi satu pemilu, tapi fondasi dari 1 dekade lebih kepemimpinan di berbagai level, termasuk yang tertinggi. Benar. Ini menyangkut dasar hukum dari jabatan-jabatan publik yang telah diemban. Poin kedua adalah soal kepercayaan pada institusi negara. Nah, ini penting. Ketika sebuah dokumen fundamental seperti ini diselimuti ketidakjelasan selama bertahun-tahun, publik tidak hanya meragukan individu pejabatnya. Efek dominonya luar biasa. Kepercayaan bisa terkikis pada KPU, Yang meloloskan. pada UGM sebagai alma mater, pada pengadilan yang menangani gugatan, pada kepolisian, bahkan pada DPR. Ketidakpastian menciptakan krisis kepercayaan sistemik. Jadi satu dokumen yang tidak jelas bisa meruntuhkan kepercayaan ke begitu banyak pilar negara, mengerikan juga efeknya. Lalu apa poin ketiga? Katanya ini yang paling tidak terduga. Betul. Poin ketiga ini terdengar paradoks. Keterbukaan ini penting untuk melindungi nama baik pejabat itu sendiri. Loh, melindungi? Betul. Logikanya begini, jika ijazah itu memang 100% asli dan sah, maka cara terbaik dan satu-satunya untuk mengakhiri spekulasi, tuduhan, dan fitnah pemalsuan yang sudah bergulir 1 dekade adalah dengan membukanya secara transparan. Ini yang paling gak kepikiran. Jadi menurut analisis ini, transparansi itu justru jadi tameng, bukan pedang. Tepat. Ketertutupan malah merugikan reputasi mantan presiden karena terus-menerus memberi bahan bakar bagi spekulasi bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Tepat. Dalam logika ini, transparansi bukanlah ancaman, melainkan sarana penyelamatan dan pemulihan reputasi. Membukanya akan mematikan semua tuduhan seketika. Pertanyaan terakhir yang sangat praktis, bagaimana cara KPU memberikannya kepada publik? Apa tinggal diunggah saja di website resmi KPU, lalu selesai? Nah, ini adalah dilema praktis yang dihadapi KPU di era modern. Dokumen ini memaparkan 2 alternatif yang sama-sama sah secara hukum, tapi dengan manajemen risiko yang sangat berbeda. Oke. Alternatif pertama, seperti yang Anda bilang, adalah pengungkapan penuh. KPU memberikan salinan lengkap dokumennya, baik fisik maupun digital, kepada siapapun yang meminta. Intuitifnya kan itu solusi yang paling ideal ya. Transparansi maksimal, biar tuntas, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi karena ada alternatif kedua, pasti ada resikonya kan? Bukankah salinan resmi justru bagus untuk melawan hoax? Disinilah letak kerumitan di era disinformasi digital. Risiko terbesar dari pengungkapan penuh adalah bahaya manipulasi. Ah, manipulasi? Bayangkan, salinan digital ijazah yang asli itu bisa jadi bumerang. Di tengah masyarakat yang terpolarisasi, salinan itu seperti adonan. Template, kop surat, cap, tanda tangan bisa dengan mudah ditiru, diedit, dan dimanipulasi untuk membuat dokumen palsu baru yang terlihat sangat meyakinkan. Pihak-pihak tertentu bisa mengubah tanggal lahirnya, ganti namanya sedikit, atau bahkan mengganti fotonya, lalu menyebarkannya di grup-grup WhatsApp dengan narasi, inilah bukti pemalsuannya. Benar. Dalam hitungan jam, hoaks baru lahir dari dokumen yang tadinya asli. Dan ini bukan lagi teori. Oh ya? Ada kasusnya? Dokumen ini mengutip kasus nyata yang sangat relevan dari November 2025, kasus pelaporan Roy Suryo terhadap... Oke, gimana itu kasusnya? Di sebuah acara televisi, mengklaim sedang menunjukkan hasil pindaian ijazah asli. Namun, belakangan ia mengakui bahwa gambar itu bukan dari ijazah asli yang ia pegang, melainkan dari foto yang diunggah orang lain di internet.
Wah, itu contoh yang sempurna sekali ya. Itu mendemonstrasikan bagaimana sebuah salinan digital yang mungkin awalnya otentik, begitu masuk ke ruang publik digital, Jadi bola liar. bisa menjadi bola liar yang sumber dan keasliannya tidak bisa dikontrol lagi. Tepat. Dan itu menciptakan kebingungan baru, bukan kejelasan. Karena itulah ada alternatif kedua. Oke. Pengungkapan dengan mitigasi resiko. Caranya, KPU tidak memberikan salinan fisik atau digital kepada pemohon. Sebaliknya, KPU memperlihatkan dokumen asli atau salinan yang sudah dilegalisir secara langsung di kantor KPU. Pemohon diizinkan melihat, memeriksa, dan mencatat semua informasinya. Jadi, hak publik untuk tahu tetap terpenuhi karena mereka bisa melihat buktinya dengan mata kepala sendiri, tapi risiko penyebaran salinan digital yang bisa dimanipulasi bisa dicegah. Sebuah jalan tengah? Jalan tengah ya. Betul. Ini adalah upaya menyeimbangkan antara hak untuk tahu dan kewajiban negara untuk tidak secara tidak sengaja memfasilitasi terciptanya disinformasi baru yang lebih rumit. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini? Sebuah dokumen yang kita anggap sangat pribadi seperti ijazah, ternyata bisa bertransformasi menjadi dokumen publik yang sepenuhnya terbuka ketika menyangkut jabatan tertinggi di negara. Benar. Dan ini bukan sekadar opini, tapi argumen yang didukung oleh 3 pilar hukum yang kokoh, Undang-Undang Keterbukaan Informasi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Pemilu. Dan pada akhirnya, ini menempatkan KPU di persimpangan jalan yang sulit. Mereka dihadapkan pada pilihan, transparansi absolut atau transparansi yang terkontrol. Dua-duanya punya dasar hukum yang kuat? Keduanya punya dasar hukum yang kuat, dan keduanya punya konsekuensi yang sangat berbeda di ruang publik kita yang sudah sangat riuh. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk Anda renungkan. Jika untuk melindungi kebenaran dari hoaks, kita harus membatasi akses terhadap bukti kebenaran itu sendiri, misalnya dengan hanya memperlihatkannya dan tidak memberikan salinannya, apakah itu berarti kita, sebagai masyarakat, sudah kalah dalam perang melawan disinformasi? Dan apa dampaknya bagi hak publik untuk tahu di masa depan?